eksekusi hukum pancung di sini. Yang pernah Bahrawi Channel saksikan dengan mata kalian sendiri. Kalau Ya, betul. kita katanya nggak percaya, Nggak percaya. Nggak bisa jadi. sama sekali nggak percaya. Tapi kalau sudah menyaksikan sendiri, Waktu itu gimana sih saat yang akan dieksekusi itu di sini? Ini dulu seperti memang di sini ada panggung ya, yang dikasih atap ya. atap ya, Dia itu di wajahnya apakah ditutup? ditutup. Kemudian tangannya apakah diikat? Kakinya apakah diikat? Semua kaki, tangan semua diikat. Diikat. Jadi ada dua poin besar yang akan dihukum pancung eksekusi kisos di sini ya. Iya. Bandar narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wah, wah, wah. Luar biasa, ini ada masjid putih di hadapan kita. Semakin penasaran ini sebenarnya di mana dan masjid apa. Bung Hasibuan sekarang bersama dengan Bahrawi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini fashionnya saya lihat agak beda ini. Ada apa ini? Ya, karena hari ini ada festival. Oke. Ada gangguan. Festival apa ini? Ya, hari ini ada festival film, perfilman seluruh dunia. Bintang-bintang di seluruh dunia akan diundang hari ini. Wow. Dan akan hadir di Kota Jeddah ini. Kota Yang Jeddah. artinya apa? Iya. Inilah dia Masjid Al-Jafali, yaitu alias Masjid Kisos. Masjid Kisos ya. Masjid Pancung. Masjid Pancung. Nah, inilah dia. Inilah dia. Iya. Tempat pelaksanaan pancungnya Ya. apakah di masjid ini? Kenapa kok masjidnya ini dinamakan Masjid Pancung? Padahal kan masjid. Jadi ekstrim kedengarannya. Ada apa ini? Ya, di sini nih Sebenarnya namanya apa? Masjid apa? Masjid Al-Jafali. Masjid Al-Jafali itu masjid yang punya showroom Mercedes seluruh Arab Saudi, atau mungkin seluruh enggak seluruh Arab Saudi lah. Seluruh Arab Saudi. Jadi membangun masjid ini ternyata kebetulan di ujung sana Oh, di sana. ya ada yang namanya tempat kisos. Tempat kisos Tempat itu artinya eksekusi hukuman mati. Eksekusi hukuman mati. Nah, ini Wow. dia, Bahrawi Channel pernah Ah. melihat dengan mata kepala sendiri. Iya. Kalau nggak salah tahun 1992 atau 93. Di mana ngelihat eksekusi hukuman Di sana, pancung? di sana. Oke, nanti kita lihat bagaimana. Mungkin kalau perlu nanti kita praktekin gimana sih proses Ke sana, Om. eksekusi hukuman pancung. Tapi kita lihat dulu Kang masjidnya ini. Iya. Suasana di masjid ini. Iya. Jadi ini Masjid Kisos itu. Dan ini juga termasuk sebenarnya menjadi destinasi wisata jemaah umrah ataupun jemaah haji ya sebenarnya. Ya, kalau dulu. Benar nggak? Bus-bus itu parkir di tempat yang di dalam sekarang di pagar itu, Mas. Iya, benar-benar. Masya Allah, barakallah. Jadi sinilah dia. dulu itu jemaah saya ingat masih banyak datang ke sini di waktu-waktu mereka akan pulang ke negeri masing-masing ya. Sering sekali waktu Ini masjidnya. Waktu kita saksikan kisos atau pancung itu di hari Jumat, setelah sholat Jumat waktu itu. Oh, setelah hari Jumat. Ya, jadi waktu itu kita melihat dengan kita lihat ya dengan pandangan sendiri. Iya. Di mana orang itu ada satu Nigeria dan 2 orang Pakistan. Wah, Kasusnya, apa kasusnya itu? nah kasusnya narkoba. Narkoba ya? Bandar narkoba. Ya, bukan pemakai, Bukan pemakai tapi ya. penjualnya, bandarnya. Nah, itu Nah, jadi benar-benar hukum itu di sini membuat orang mungkin jerah istilahnya ya. Ya, itu karena memang itu, Bung Has, jalan satu-satunya kalau bandar narkoba harus dihukum pancung karena Hukum membahayakan pancung, seluruh membahayakan umat, seluruh manusia, membahayakan orang-orang lain kan itu ya. orang-orang lain. Jadi intinya begitu. Kalau pemakai itu bisa Iya. bisa direhabilitasi ya. Iya, rehabilitasi betul. Ya, di sini namanya Mustasfa Al-Amal. Mustafa Ada di Jeddah Alama, itu, Al rumah Jeddah sakit. ini. Rumah sakit jiwa atau enggak? Bukan ya, bukan Harapan jiwa. lah ya bahasanya. Oh, harapan. Mustasfa Al-Amal, ya. Masih ada harapan untuk dia kembali lagi menjadi baik. Tapi kalau sudah menjadi bandar narkoba, eksekusi langsung, tidak ada lagi diperlukan dispensasi, tidak ada keringanan, tidak ada lagi tidak gitu ada ya. keringanan, dan tidak bisa lagi negaranya, misal asalnya dari Pakistan nih, atau negara Indonesia misalnya, alhamdulillah ya, itu nggak bisa lagi
diproses. Ditawar-tawar gitu. Tawar menawar nggak ada cerita itu di sini. Jadi intinya waktu kita lihat dengan mata kepala sendiri, kita tanya apa orang nih, kenapa dipancung di sini? Iya. Dengan penjelasan di situ kan ada di pagar-pagar nih, lihatin dulu Mas. Ya. Pagar semua depan sana. Itu dikurung gitu ya. Dan di situ ada tentara yang menjaga. Ya. Dan nanti ada mobil ambulan, mobil pemadam kebakaran sudah siap semua di situ dan dialihkan kemana? Ke Laut Merah ini. Oh, ke sini? Iya. Ini kita sengaja datang ke sini juga memang ngeliput agar para saudara-saudara kita yang pernah umroh tahu gimana sekarang dan apa sekarang yang terjadi di Masjid Qisas ini. Iya. Setelah kita tanya, lanjutkan lagi tadi Bang Mas. Iya. Setelah kita tanya apa permasalahannya, ini orang bandar narkoba yang berani memasukkan narkoba itu dari lalu airport. Oh, dari airport. Iya. Bener-bener itu airport itu. Bandar besarnya berarti itu. Itu nggak tahu dia korban atau bandar besarnya. Ayo kita ya, karena sudah mulai berisik, kita sambil jalan saja, telusuri dulu gimana sekarang. Saya semakin penasaran tempat eksekusi hukuman pancung ini, apakah masih ada sekarang atau sudah gimana gitu loh. Ya, kembali lagi ke cerita tadi Bung Has. Jadi yang 3 itu orang Nigerianya lancar, ditebas sekali udah langsung ini meninggal. Langsung keputus itu. Putus ya. Dan kepala dari badan. Betul sekali. Sini Mas, turun. Boleh. Oke. Nah, yang Pakistan 1 ditebas putus juga. Langsung putus. Nah, yang ketiga ini antum berani nonton? Berani. Hah? Nggak makan 3 hari waktu itu. Serius? Nggak bisa makan beneran. Wow. Ngelihat orang dipotong beneran. Jadi itu pas dipotong lehernya, ya, ditebas gitu, langsung putus, air langsung muncrat, memancar. Iya, harus udah siap itu ini. Wow. Sudah siap ini. Oh, sudah siap. Baik. Nah, tapi sekarang saya kaget melihatnya, ternyata tempat eksekusi ini malah sudah ditanam dengan bunga-bunga sudah diratakan warna pink ini. Ini tempatnya kita tunjukkan. Coba kita lihat dulu di mana dulu biasanya. Dan sudah menjadi parkiran-parkiran yang indah di sini. Tanaman menghijau. Ya. Dulu di sini ada seperti atap-atap gitu, dikasih seperti tempat eksekusi ya. Malah sekarang sudah ganti ini. Kebetulan mama lagi di sini Mas. Dulu di mana itu? Oh, sekarang ini perubahan yang terbaru kita lihat. Ini sudah pas di tengah ini. Iya, lama tidak kita liput, ternyata sudah menjadi taman-taman dengan sangat indah. Yang dulunya di sini cerita ekstrim kita dengar ya. Kotak ini. Iya, di sini dulu. Ya, nanti ada itunya di panggungnya gitu. Oh, panggung pelaksanaan. Dulu ternyata benar ya. Maka kenapa di sana dinamakan Masjid Qisas? Sebenarnya tadi namanya Masjid Ibrahim Al-Jaffali kan? Ya. Tapi karena pelaksanaan Qisas atau hukuman pancung itu dilakukan di sini ya, di area ini. Ini sini. Berdekatan dengan Masjid Qisas, akhirnya orang menyebut masjid itu pun Masjid Qisas. Ya. Dan jadi di sini biasanya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat dulu akan dieksekusi. Ya. Termasuk yang tadi bandar narkoba. Ada lagi tidak selain itu? Ya. Apakah yang membunuh juga akan dibunuh? Saling membunuh. Akan dipuncung juga, pancung. Jadi yang membunuh ini ada kategorinya. Apakah pembunuh ini sengaja? Ya enggak? Bukan sengaja. Kalau sudah membunuh tidak ada sengaja atau disengaja. Intinya jadi kalau sudah membunuh bayarannya harus nyawa lagi. Nyawa juga gitu. Nah, Qisas. Apa namanya? Kalau misalnya yang dibunuh ya. Masih punya anak di bawah 15 tahun. Keputusannya di Qisas atau tidak nunggu dulu anak itu berumur 17 tahun. 17 tahun. Minimal 15 tahun baru bisa memutuskan, karena sudah remaja dan sudah balik ya. Sudah bisa memutuskan sebagai pemimpin. Kurang dari itu belum bisa. Pasti belum bisa. Ditahan dulu si pembunuh tadi. Nah, kalau anak ini misalnya nanti memaafkan Bung Has, memaafkan ya. Terus? Ya diampuni, dimaafkan. Oke. Tidak perlu tidak perlu lagi dibalas untuk dibunuh lagi. Kalau dimaafkan ya. Kalau dimaafkan. Tapi kalau tadi yang bandar narkoba ini tidak ada maaf bagimu. Kalau bandar narkoba beda lagi. Langsung
Kalau Bandar Narkoba nggak ada cerita. Nggak ada cerita, eksekusi. Eksekusi langsung. Nah, ini berbicara masalah kalau bunuh saling membunuh gitu loh. Iya. Pembunuhan di sini harus dibawa ya dengan nyawa juga. Nyawa. Kalau misalnya yang dibunuh ini masih punya anak kecil, Iya. nah itu harus menunggu. Karena Oke. nanti yang akan memutuskan anak yang paling kecil itu. Apakah ini harus diskusi atau mungkin bayar ya maksudnya diat. Diat itu tebusan artinya. tebusan itu sekitar 300.000 rial kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu kalau masih mau uang ya dibayar. Iya. Kalau Jadi tidak menerima uang ya tinggal apa namanya dieksekusi lagi gitu. Nah dan di sini Bahrawi Channel ini nggak tahu umur berapa itu waktu pokoknya 1993 itu. oh gitu. Iya. Ngelihat waktu itu datang ke sini sengaja Sengaja emang nggak ini atau hanya sambil lewat ngintip-ngintip Enggak. atau memang dibolehkan kita datang melihat? nggak Sebatas boleh, mana? nggak boleh ke sini batas itu pagar. Oh, yang sekarang di dinding-dinding itu berwarna-warni itu ya. Nah, di situ Dulu memang di situ pagar-pagar saya ingat. pagar, ada tentara di situ, Mas. Iya, Terus tentara. ada di sini pemadam kebakaran, Oke. ada rumah sakit, ada semua lembaga ada di sini. Oh. Semua lembaga pemerintahan ada di sini, Mas. Oke. Dan algojonya itu memang orang keturunan, nggak sembarangan orang. Nah, waktu itu gimana sih saat yang akan dieksekusi itu di sini? Ini dulu seperti memang di sini ada panggung ya, yang dikasih atap ya. Di atap ya. Dia itu di wajahnya apakah ditutup? Ditutup. Kemudian tangannya apakah diikat, kakinya apakah diikat? Semua kaki, tangan semua diikat. Diikat. Baru datang algojo di sini. Algojo nanti baru dibuka itu mungkin tanda ya. Kalau sudah dibuka tutupnya berarti udah Langsung. siap-siap. Hanya sekali tebasan gini, tang Yang gitu ya. dua sekali tebasan. Hah. Yang satu lagi sampai 3 kali. Oh. Sampai 3 kali ada? Iya. Wah, Kan kita nggak tahu ya ini benar-benar sampai 3 kali ya itu. benar bersalah atau dizolimi kan kita nggak tahu, Mas. Nauzubillah. Itulah cerita singkat dari kisos atau hukum pancung. Hukum pancung, eksekusi hukum pancung di sini. Eksekusi yang pernah Bahrawi Channel saksikan dengan mata kalian sendiri. Kalau Ya, betul. kita katanya nggak percaya, Nggak percaya. Nggak bisa jadi. sama sekali nggak percaya. Tapi kalau sudah menyaksikan sendiri, Iya, barulah barulah percaya. barulah tahu gimana sakitnya dieksekusi hukuman pancung. Hah? Ya itu sebenarnya bukan membahas masalah sakit lagi, Bung Has, tapi membahas masalah hukum syariat Islam yang sesungguhnya. Ya. Itulah dia hukum syariat Benar-benar. Islam. Jadi itu semua ada dasarnya di Saudi Arabia ini menerapkan syariat Islam Ya. kan. Seperti itulah mereka lakukan di sini yang ya menurut kita harus hargai itu kan. Jangan kita katakan nanti melanggar HAM karena itu ada yang kita dengar-dengar seperti itu. Ya, Digembar-gemborkan istilahnya. Intinya coba di Arab Saudi, kebayang aja Bung Hasibuan mungkin hidup beberapa tahun di Arab Saudi ini merasakan sendiri ya. Ya. Orang di sini dari seluruh penjuru dunia, dari yang kulit putih banget Ya. sampai hitam banget. Betul. Itu ada di Arab Saudi. Ada semua. Apakah kalau ada masalah Ya, tidak akan saling mengeksekusi sendiri? betul. Kalau tanpa ada hukum kisah, Tanpa ada setiap hari mungkin bisa orang dieksekusi di sini, Bang. betul. Benar nggak? Ya. Karena orang dengan adanya hukum pancung dan kisos itu, orang takut dengan undang-undang ini. Jerah seperti itu ya. Dan dia 1000 kali berpikir di saat Berpikir. akan melakukan. Oh, Sesuatu nanti hukumannya pancung. Pancung. Akhirnya nggak jadi. Betul sekali. Karena tujuan hukum itu untuk kemaslahatan umat manusia. Manusia. Dan Diterapkan hukum itu. Hukum itu bukan untuk dilanggar, itu bukan tapi terkadang ditaati. itu dia. Dan ini Bung Has yang paling di sini menarik itu bahwa hukum pancung ini dia masih ada tawar-menawar keturunannya atau keluarganya. Iya. Siapa yang berhak warisannya itu masih bisa dinegosiasi. Iya. Tapi satu, Mas, kalau sudah narkoba tidak ada tawar-menawar. Tidak tawar-menawar. Diplomasi apapun, siapapun itu presidennya, Iya. di negara manapun, dunia manapun, di sini tidak ada toleransi. Itu narkoba. Kalau yang bandar narkoba. Jadi ada 2 poin besar yang akan dihukum pancung eksekusi kisos di sini ya. Iya. Bandar narkoba, kemudian yang membunuh. Iya. Ada lagi tidak selain itu? Kalau yang pernah kita alami hanya itu. Hanya itu ya, Hanya itu. garis Yang besarnya. lain mungkin misalnya nyuri atau sesuai dengan hukumannya, misalnya
dipotong tangannya atau ini gitu. Jadi intinya ada memang pertimbangan dari hakim. Apakah kalau yang ngerokok dihukum panco? Tidak ya? Kalau ngerokok itu menurut Enggak. orang Saudi haram. Haram. Iya. Tapi ada yang ngerokok juga. Tahu kalau Indonesia ya kita tinggal komen aja nanti. Komen di bawah gimana? Kalau Saudi haram. Iya. Nggak boleh. Oke, kita agak ke sini dulu karena lokasinya di sini ya. Ayo. Wah, ini benar-benar memang cerita yang mungkin langka kita dapatkan ini karena antum langsung melihat ya. Saya sendiri memang Belum pernah kan? belum pernah ngelihat, hanya mendengar cerita-cerita. Dulu memang ketika datang ke sini yang melihat panggungnya di sini eksekusinya itu. Tapi Nah, waktu eksekusi belum pernah ngeliat. belum pernah ngelihat. Anda Nah, nggak percaya kalau itu? jadi di sini itu orangnya langsung ditundukin, duduk ya. Dia menghadap kiblat ya. Ah, Mana kiblat sih? Kiblatnya berarti Ke sana. Hah? Gini. ya. Ke sana, Mas. Oh, ke sana ya. Ah, di sini. Jadi Dari belakang. dia nunduk di sini ya. Iya, dari belakang. Dia nunduk di sini, kepala sudah nunduk. Iya. Nah, pelaksana eksekusi berarti dari samping ini, Dari sini. dari situ. Tinggal dia langsung gini. Iya. Sekali hentakan putus. Putus yang dua orang itu. Wah, Tuh, kita ngeliat ya. Iya. Kan banyak lagi yang lain-lain tapi Iya, kita banyak lihat lagi. karena 3 hari nggak bisa makan. Nah, itu. 3 hari kita nggak bisa makan. Jadi kita pun memang kalau Setiap- tidak kuat mental nggak berani juga ngelihat. Nggak boleh sebenarnya itu. Iya. Tapi di sini dulu waktu itu tahun 90-an itu setelah dieksekusi selesai tutup. Oh, tepuk tangan ya. Iya. Maksudnya Wih. kenapa Anda tepuk tangan? Iya, itu dosa dia udah ketebus katanya. Iya. Dosa dia udah ditebus gitu ya. Iya. Jadi waktu itu ketika antum lihat di sini bagaimana pelaksanaan eksekusi itu banyak nggak yang nonton juga? Full, Full ya? full sampai ke. Nah. Pokoknya intinya nggak boleh masuk ke dalam batasan itu. Iya. Pagar. Itu jenazahnya langsung dibawa naik ambulan. Ada ambulan di sini udah siap. Langsung ambulan, siap. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu untuk apa itu? Apa? Untuk ini darah tadi, Mas. Oh, itu tugas mereka. Oh, harus Nyemprot apa darahnya itu ya? dalam hitungan detik. Disemprot langsung darahnya biar bersih di sini. Ke sana, Dari ke sini laut. disinilah dulu itu. Ke laut larinya. Dulu di sinilah itu pelaksanaan eksekusi ini ya. Ke laut Wow. larinya, Mas. Jadi ke sana airnya bekas darahnya itu. Iya. Hah? Diairkan ke sana? Iya. Laut sana. Oke. Iya. Jadi, waktu itu setelah mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Setelah sholat Jumat di sini. Kita kebetulan pas ke Balat main-main di sini ya. Di sini dulu kan nggak sehijau seperti ini, belum inilah, Iya, betul. belum ada. Ini sudah beda memang kita lihat ini. Dan Saksikan. hari ini yang kita saksikan adalah kemodernan di sini. Betul. Modern banget dan Sudah keindahan kita lihat di sini. Yang sudah- cerita ekstrim di sudah balik. tidak seram lagi. di Ah, sini. seram dah lagi ya. Iya. Keseraman yang ada dulu di sini, ekstriman yang ada. Sekarang sudah disulap malah sebaliknya gitu loh. Iya, ada, Mas. Betul. Dan di sini saya lihat pemuda-pemudanya banyak di sini yang kebersihan itu ya. Ini petugas-petugasnya yang terbaru di sini. Iya. Di pertamanan ini, apakah nanti jemaah umrah atau jemaah haji masih bisa ke sini ya untuk mungkin melihat Masjid Qisas Hanya ke masjid. sebagai cerita mungkin ya, hanya ke masjid. Oke lah. Oke, seperti itulah bagaimana sekarang situasi terkini di Masjid Qisas yang mempunyai 1001 cerita istilahnya, yang kita dengar pelaksanaan eksekusi hukuman mati terjadi di sini, namun sekarang sudah disulap menjadi taman. Dan kita pun sudah lama tidak ekspos ini, ternyata sudah banyak banget perubahan-perubahan di sini ya. Oke, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kesilapan. Oke, Bung Hasibuan dan di sini ada Rawi Channel. pamit undur diri. Jangan lupa Mampir. mendukung terus, jangan capek mendukung kita semua. Oke, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.